Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnama Sari Tbk menempuh pembiayaan non-perbankan senilai Rp633,44 miliar untuk mengamankan akuisisi kapal strategis yang merupakan bagian dari pengembangan dan penguatan kegiatan usaha. Berdasarkan keterbukaan informasi, langkah tersebut dilakukan melalui entitas anak PT LP Transcargo yang memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga non-lembaga keuangan untuk membiayai pembelian kapal multi-purpose support vessel. Nilai pinjaman mencapai Rp633,44 miliar dengan bunga 9% per tahun dan tenor maksimal 9 bulan atau hingga refinancing dilakukan. Manajemen perseroan menyatakan keputusan mengambil pinjaman non-bank didorong oleh kebutuhan pendanaan yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran lelang kapal yang jatuh tempo pada 7 April 2026. Di sisi lain, proses pendanaan melalui perbankan masih berjalan dan belum dapat direalisasikan dalam waktu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut memaksa perseroan mencari alternatif pembiayaan jangka pendek agar akuisisi tidak tertunda. Pemirsa, emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk menghadapi tekanan kinerja di awal 2026, di mana penurunan terjadi di sejumlah lini bisnis utama seiring kondisi sektor tambang yang masih menantang. Kinerja awal tahun UNTR melemah sepanjang Januari hingga Februari 2026. Penjualan alat berat Komatsu turun 10,5% secara tahunan menjadi 869 unit. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor pertambangan sebesar 49%, disusul kehutanan, konstruksi, dan agro. Namun produksi batubara dan aktivitas overburden removal juga ikut terkoreksi, masing-masing turun di atas 6%. Penurunan kinerja ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk terlambatnya persetujuan RKAB 2026 yang berdampak pada aktivitas kontraktor dan permintaan alat berat. Sejumlah pelaku usaha tambang memilih menunda investasi ditambah persaingan ketat dari merek alat berat asal China. Di sisi lain, penjualan emas turun tajam, namun penjualan biji nikel justru tumbuh lebih dari 30%. Menghadapi kondisi ini, manajemen United Tractors menyiapkan strategi defensif di 2026 dengan menjaga kekuatan neraca dan melakukan evaluasi target bisnis. Perusahaan juga terus mendorong diversifikasi usaha, khususnya ke sektor mineral dan energi. Salah satunya melalui akuisisi tambang emas Dope yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada batubara, sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Indonesia membuka peluang ekspor pupuk urea ke India seiring dengan adanya kelebihan produksi dan surplus dalam negeri yang mencapai 1,5 juta ton. Iya, langkah ini dipastikan bisa terlaksana jika pemenuhan kebutuhan pupuk untuk domestik tercukupi. Usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan pemerintah berencana melakukan ekspor pupuk urea ke India sebesar 1,5 juta ton. Meski demikian, Sudaryono memastikan bakal mengutamakan kebutuhan pupuk dalam negeri sebelum resmi melakukan ekspor. Terlebih, India menjadi salah satu negara yang berminat mengimpor urea dari Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan musim tanam yang berlangsung pada Juli hingga September, sehingga membuka peluang ekspor tanpa mengganggu pasokan domestik. Kita mendiskusikan salah satu topik utamanya adalah bagaimana India itu kemudian bisa mengamankan kebutuhan pasokan ureanya yang salah satu sumbernya adalah berasal dari Indonesia. Dan memang sebagaimana sudah saya sampaikan juga di media dan beberapa hari yang lalu bahwa memang kita Indonesia akan mengutamakan kepentingan atau kebutuhan pupuk kita untuk dalam negeri. Dan setelah kita hitung semua, itu ada ekses atau ada kelebihan yang bisa kita ekspor ke luar negeri sekitar 1,5 juta ton. Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty menyambut baik peluang kerjasama ini, di mana India siap mengimpor pupuk dari Indonesia melalui skema kerjasama antar pemerintah atau government to government. Cooperation in the agriculture sector in Indonesia and also bilateral cooperation with India. As you know, India has been a long-standing partner of Indonesia, and we have been supporting the agriculture sector of Indonesia. There is also very healthy trade in agriculture products between India and Indonesia, so we discussed those issues also.
and we have seen how agriculture productivity and production in Indonesia has increased, and we spoke about how we can support that. Adapun total kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 14,8 juta ton per tahun dengan urea sebesar 9,4 juta ton. Di mana dari total produksi pupuk urea tersebut, terdapat surplus perdagangan yang bisa diekspor sebesar 1,5 juta ton. Wamentan Sudaryono memastikan ketahanan pupuk Indonesia dalam kondisi kuat, sehingga petani diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim respon dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat tergolong positif. Terutama terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan tanpa membebani fiskal. Dalam agenda pertemuan dengan 18 investor global di New York, Purbaya yakin minat investor global khususnya dari Amerika Serikat didominasi pada instrumen sektor keuangan seperti fixed income dan equity. Purbaya optimis aliran dana portofolio akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. Begitu pula saat bertemu bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund, pejabat World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya menegaskan pemerintah Indonesia terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN. Selain itu, Menteri Keuangan ini memastikan arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia dijalankan kredibel dan berkelanjutan. Rating agensi amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan sinkronisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Herman Khairon menilai penggunaan anggaran antara pusat dan daerah harus berjalan optimal dan selaras dengan realisasi program pembangunan pusat dan daerah, di mana sinkronisasi APBN dan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang menempatkan kebijakan fiskal daerah sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal nasional. Oleh sebab itu diperlukan penguatan kebijakan yang mendorong peningkatan kewenangan daerah, termasuk penataan mekanisme dana bagi hasil agar lebih efektif dan berkeadilan. Laras, jangan sampai sisa anggaran atau silva yang terjadi hanya bisa digunakan setelah bulan 11, setelah mendapatkan audit ataupun audit selesai dari BPK. Ini harus ada mekanisme, ya, meskipun tentu audit butuh waktu dan butuh waktu sehingga mungkin mundur, tapi harus ada mekanisme dan regulasi yang mampu untuk bisa menjadi landasan bahwa silva bisa digunakan ya di pertengahan tahun lah.